Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Tia Aritama dengan NPM 1911090282. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang pengobatan anti kanker payudara terbaru dari ekstra daun singkong karet atau Manihot Glazovie berbasis teknologi nanopartikel emas. Guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Fisika Material dengan dosen pengampu Ibu Vandan Wilianti MSI. Pengobatan anti kanker payudara terbaru dari ekstra daun singkong karet atau Manihot Glazovie berbasis teknologi nanopartikel emas. Perkembangan teknologi terkini dalam bidang farmaseutis ialah pengembangan dalam sedia nanoteknologi. Dilihat dari manfaat dan kegunaannya, nanoteknologi mampu menarik banyak perhatian dari para peneliti dan ilmuwan untuk mengembangkan sediaan dalam bentuk nanoteknologi. Obat yang dirancang dengan sistem penghantaran nanopartikel memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang dirancang dengan sistem konvensional. Nanopartikel yang banyak dikembangkan saat ini adalah berupa nanopartikel logam, polimer, dan SNES. Nanopartikel logam paling banyak diteliti karena kemudahannya untuk disintesis dan aplikasinya yang luas sebagai obat-obatan, detektor, katalis, zat pelapis permukaan, dan antibakteri. Nanopartikel emas banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan sebagai DNA labeling, biosensor, terapi kanker, antimikrobial, dan bentuk pengembangan dari sistem pengantaran obat. Kanker adalah penyakit dengan ciri gangguan atau kegagalan mekanisme pengaturan multifikasi dan fungsi homostasis lainnya dalam organisme multiseluler. Sel kanker memiliki kemampuan mengatur sinyal perkembangan sendiri sehingga terjadi pertumbuhan dan proliferasi sel yang tidak terkendali. Di Indonesia, penyakit kanker payudara menempati urutan pertama dengan jumlah 39,831 kasus. Kanker payudara adalah tumor ganas yang berasal dari kelenjar payudara. Salah satu senyawa yang dapat digunakan sebagai agen produksi dalam sintesis nanopartikel emas yaitu senyawa flavonoid. Daun singkong karet Manihot Glazovie memiliki kandungan senyawa flavonoid berupa rutin. Kandungan flavonoid berupa rutin yang terkandung dalam daun singkong memiliki peran sebagai agen produksi dan stabilisator dalam sintesis nanopartikel emas. Daun singkong mengandung senyawa vitamin C, flavonoid, triterpenoid, tannin, dan sphanoid. Nanopartikel emas dibentuk dengan menggunakan metode biosintetis high energy, yaitu ekstra daun singkong karet dengan 5% sebagai agen produksi dan agen stabilisator. Kemudian di ultrasonik selama 2 menit. Penggunaan ultrasonik dapat mempersingkat waktu pembentukan nanopartikel emas dan mampu mengontrol bentuk ukuran partikel yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preparasi, karakterisasi, dan aktivitas anti kanker nanopartikel emas dari ekstra daun singkong karet dengan biosintesis high energy. Nanopartikel emas dibuat dengan mencampurkan HaUCl4 atau asam kloroaurat dengan ekstra menggunakan ultrasonik. Karakterisasi nanopartikel emas meliputi observasi visual nanopartikel emas. Waktu pembentukan nanopartikel emas menggunakan spektrofotometer UV, PES. Ukuran partikel menggunakan particle size analyzer. Profil gugus fungsional menggunakan Fourier Transport Infrared atau PTER. Morfologi menggunakan SEM dan TEM, serta fungsi aktivitas anti kanker menggunakan MTT assay pada sel kanker payudara atau T47D. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa formula terbaik dengan biosintesis high energy adalah formulasi dengan perbandingan ekstra 5%, 1000 ul banding
HAUCl4 375 ul. Formula tersebut mengalami perubahan warna dari kuning menjadi merah muda, memiliki panjang gelombang 540 nanometer, ukuran partikel rata-rata 65 nanometer dengan nilai PDI 0,44, memiliki morfologi segitiga, heksagon, dan lingkaran, serta memiliki aktivitas anti-kanker pada sel kanker T47D dengan menggunakan MTT assay. Gambar yang pertama yaitu visual warna pada jam ke-0 ekstra daun singkong karet 5% dari formula 1 dalam kurung 225 ul HAUCl4 sampai formula 10 ekstra 5% 450 ul HAUCl4. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa konsentrasi ekstra daun singkong karet berpengaruh terhadap waktu, sehingga semakin tinggi konsentrasi ekstra yang digunakan maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Lalu yang kedua ada gambar hasil morfologi nanopartikel emas menggunakan SEM. Didapatkan hasil struktur spherics yang tidak beraturan dikarenakan nanopartikel emas yang tidak stabil, sehingga nanopartikel emas mengalami agregasi dan sampel menjadi menggumpal, dapat dikarenakan oleh penyimpanan yang terlalu lama. Lalu yang terakhir atau gambar yang ketiga yaitu hasil dari morfologi nanopartikel emas menggunakan TIM. Hasil pengamatan TIM pada formula 7 menunjukkan tentang ukuran partikel yang terbentuk, yaitu berada pada kisaran 41 nanometer sampai 71 nanometer dengan berbagai macam bentuk yaitu segitiga, segi enam, dan lingkaran tidak sempurna. Jadi dapat disimpulkan bahwa nanopartikel emas terbentuk dari ekstra daun singkong karet dengan ekstra 5% 1000 ul asam kloroaurik 375 ul dan terbukti memiliki aktivitas anti kanker payudara. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.